Oke, saya udah recording. Ya, jadi Davin ini adalah eh, layer yang arsitektur software Nexus itu masih menggunakan layer-layer seperti ini. Arsitektur layer itu bukan satu-satunya arsitektur yang ada di luar sana, tetapi untuk kasus proyek Nexus, arsitektur ini dinilai sangat mencukupi. Nantinya kita mau beralih ke hexagonal arsitektur ataupun clean arsitektur. Cuman itu di luar dari pembahasan hari inilah. Nah, di layer arsitektur yang mana dimunculkan seperti ini, itu ada layer user interface. Ini yang pakai Vue.js-nya kita, iya kan? Nah, itu komunikasi dengan layer presentation secara RESTful API. Berarti kalau kita lihat di sini, controller itu tergolong layer presentation. Controller yang kita bikin pakai REST itu, termasuk controller yang di PHP juga sama. Itu di layer presentation. Terus di layer application, kamu lihat di sini ada service. Nah, kita juga punya package service di Java, ya. Ini layer application, lalu ini layer domain, layer domain. Domain inilah kelas-kelas entity-nya kita, kelas-kelas objeknya kita yang simpan di database apa, itu di sini, di layer domain. Lalu ada layer persistence, ini untuk membantu penyimpanan ke database. Baru kemudian database-nya itu sendiri misalnya. Kalau kita pakai database, kalau kita nggak pakai database, kita pakai file ataupun pakai Firebase atau apapun itu, detail penyimpanan data itu diatur di layer sini, data. Nah, prinsipnya sebenarnya, kita pengen program kita itu untuk yang layer application dan domain model, sedapat mungkin itu tidak terlalu terpengaruh dengan apapun uh, presentation yang akan digunakan di program kita. Jadi kalau program kita basis web, basis Java Swing, itu yang berubah cuma ini aja kita pengennya. Hijau muda sama hijau tua. Adapun yang biru sama kuning, kita pengennya sih nggak berubah. Gitu, pengennya. Juga sama, kalau kita bikin aplikasinya tuh nyimpan datanya di MySQL, PostgreSQL, ataupun data yang lainnya, kita pengennya yang berubah tuh cuma yang ini, merah muda. Yang kuning sama yang oranye sama biru sedapat mungkin tidak berubah. Idealnya seperti itu. Nah, Nexus mengadopsi layering seperti ini. Tetapi di Nexus tentunya kita belum terlalu sempurna. Contoh kalau domain modelnya kita ini masih ada kaitan sama persistence. Jadi kalau ada berubah struktur tabel database, berubah teknologi penyimpanan datanya, ya kita masih ada ubah-ubah di sini. Cuman kita jaga seminim mungkin. Nah, untuk uji lanjut pemahaman kita, kita melakukan ini semuanya memakai bantuan framework Spring Boot. Sebenarnya framework Spring Boot itu lebih membantu di ranah sini, di layer yang presentation, dia banyak membantu, dan di layer persistence. Saya tuh pengennya layer application dan domain itu nggak terlalu bergantung pada Spring Boot. Cuma sekarang kita masih belum sepenuhnya bebas dari campur tangan framework. Sehingga framework Spring-nya kita itu masuk ke layer presentation iya, application iya, domain model ada, meskipun sedikit, dan persistence juga. So, no problem. Kita tetap menerapkan kayak gini. Nah, untuk kasusnya, saya pikir kita coba bikin yuk satu contoh sederhana yang simpel aja. Bagaimana kalau kita bikinnya itu uh, uh, buku dan kategori buku. Ya, kita bikin program sederhana pakai Spring Boot dengan arsitektur layering untuk topik untuk misalnya kelola koleksi buku. Kita nggak usah bikin UI-nya ya, Davin, karena UI-nya Vue.js kan kamu udah ngerti lah, ya. Kita hanya bikin sampai kita bisa nembak secara postman, itu aja. Mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ini cukup gitu. Nah, bentuknya sekarang gini. Apa yang kita mau punya? Katakanlah domainnya kita itu adalah uh, objek buku sama kategori buku.
gitu. Nah, kita rancang dulu. Kamu punya Star UML nggak di sini? Atau kita menggambar UML-nya di mana ya enaknya? Draw.io. Ya udah. Boleh kelas diagram. Kosong aja. Kosong juga nggak apa-apa. Ini jangan, ini template-templatenya dia. Filenya. Nama filenya mau apa? Bebas. Oke. So, ini semua kita hapus. Kita punya kelas buku. Saya pinjam notasi ini ya. Nah, ada yang namanya notasi BCE, Boundary Control Entity. Meskipun sekarang juga sudah dievolusi menjadi BEI, Boundary Entity, C-nya itu berubah menjadi interaktor, gitu. Ya, ini yang biasa menjadi boundary itu adalah di sini. Presentation itu boundary. Terus entity itu ada di sini, entity. Nah, interaktor itu ada di sini, di application. Gitu. Ya. Nah, itu lambangnya itu untuk membedakan itu biasa ada si Ivar Jacobson itu pakai notasi gini gambarnya. Nah, sebenarnya ini semua kelas bisa kita gambarkan secara kotak-kotak kayak gini juga bisa. Cuman supaya kita lebih bisa paham, saya pakai nganu aja deh, icon ini ya. So, ini adalah kelas buku yang kita miliki. Dan kelas buku ini punya relasi ke kategori buku. Gitu. Nah, harusnya gini. Iya, gitu. Buku dan kategori buku. Sekarang kita siapkan coba project-nya. Kita mungkin nggak sampai nyimpan ke database, yang menyimpan database juga boleh lah. Gini dulu, saya gambarkan dulu ini layernya. So, kita punya buku dan kategori buku. Kedua kelas ini akan berada di layer ini, domain model, Davin. Ya, domain. Domain artinya ya ini sesuai ranah persoalan. Terus nyimpan ke database-nya seperti apa? Nanti kita punya persistent, kita punya repositories. Zoom-nya bisa dikecilin. Dia masuk presentation sebenarnya, murni presentation. Application itu nanti yang service-nya kita.
Gitu. Nanti saya ajari apa maksudnya konsepnya application itu. Oke. Tapi sebelum saya masuk ke yang sini, saya ke bawah dulu ya. Nah, sekarang kedua objek ini, buku dan kategori buku, gimana cara nyimpannya ke database. Kita bisa insert langsung. Kita tugaskan itu kepada sebuah kelas yang tergolong boundary. Kita beri nama saja buku repository, buku atau saya singkat buku repo gitu. Jadi urusan penyimpanan data buku ke database itu tidak dilakukan oleh kelas buku atau objek buku, melainkan tugas dari kelas objek lain. Kategori buku repo. Ini caranya dia word wrap. Gimana caranya? Enggak, dia nggak mau word wrap. Spasi. Nah, itu ya kategori buku repo. Lalu di sini nanti database-nya kita. Apa? Enggak kedengaran. Noise suppression-mu udah bagus. Iya, Discord-nya. Lagunya kenceng. Oh, di saya enggak kedengaran. Nah, jadi nanti buku repo ini akan komunikasi ke database gitulah, kurang lebih. Ya. Nah, iya, komunikasi dua arah gitulah. Sama. Nah, gitu. Ya. Nah, buku ini sebenarnya dia nggak mengenal si repository, dia nggak mengenal. Oh ya, satu juga mengenai layer. Prinsipnya adalah bahwa kita lihat arah panah ya, ini user interface itu hanya bisa berbicara kepada layer presentation. Layer presentation hanya bisa bicara ke layer yang satu tingkat di bawahnya. Dia nggak bisa presentation tuh ngomong langsung ke layer paling lompat gitu, lompat ke domain, lompat sini nggak bisa. Dia hanya satu tetangganya aja gitu. Application bisa ngomong ke presentation, bisa ngomong ke domain, hanya tetangganya aja, tetangga atas bawahnya bisa gitu. Melewati tetangga itu udah nggak bisa. Nah, domain model itu juga bisa ngomong ke sini gitu ya. Persistent juga bisa ngomong ke sini. Nah, tapi nanti oke, kita lanjut dulu. Nah, so ini yang kelas kita. Terus kita berangkat ke yang ke user interface nggak usah, kita ke sini dulu. Presentation dulu, baru ke application. Presentation dulu. Presentation itu juga tergolong boundary object. Kalau kita gambarkan secara ini, rancangan boundary. Nah, kita misalnya bilang buku controller. Nah, saya singkat aja mungkin buku, oke lah buku controller. Nah, masih bisa. Atau saya singkat aja deh, buku CTRL. Nah, buku controller. Terus ada lagi buku kategori controller. Atau mungkin mereka jadi satu aja kali ya. Nah, saya bisa bilang koleksi buku controller gitu. Nggak wajib satu kelas gini punya controller sendiri, yang ini punya controller sendiri. Boleh aja kok digabungin, boleh. Nah, kategori buku controller ini menyediakan
kita tulis di sini. Nah, kita bilang aja gini. Ini adalah HTTP kita bilang aja ini REST Web Service Controller. Dia nyediain fungsi apa aja. Misalnya untuk kita bisa ambil daftar koleksi buku, terus tambah buku baru, cari buku, bisa ubah buku, tampil detail sebuah buku, gitu ya. Nah, ini fiturnya. Nanti API-nya apa, slash apa, URL-nya itu nanti kita atur belakangan, gitu ya. Nah, nanti kita nggak gambarin lagi yang user interface ya. Nah, katakanlah di user interface kita punya fitur untuk menambah sebuah buku baru. Ketika menambah sebuah buku baru, user input di formnya itu judul buku, tahun, pengarang. Terus dia klik tombol simpan di Vue.js. Vue.js berbicara kepada RESTful Web Service diterima oleh objek ini kan. Oke, sampai sini kamu sudah tahu lah, ini sudah biasa kita temui di luar sana. Diterima di sini. Nah, berikutnya kalau kita memprogram tanpa pakai layer, kita bisa bilang aja, langsung aja deh di dalam metode yang menerima tambah buku, saya mau langsung melakukan insert ke database. Boleh nggak? Sebenarnya boleh aja. Kita taruh aja logic coding programming langsung di sini insert ke database. Tetapi itu tidak sesuai dengan arsitektur layering. Di arsitektur layering, kita beri tugas dari controller ini hanyalah menerima request dari presentation dari user interface itu, dia terima, terus dia tahu oke, ini data buku, ini judul buku, ini nama buku. Berikutnya buku itu mau disimpan. Oke, bagaimana aturan penyimpanan dan lain-lain dia nggak ngatur. Dia berikan itu kepada objek lain. Nah, objek lain itu adalah di sini, di layer application. Kenapa dibilang application? Karena di sinilah bagaimana caranya software kita bekerja, aturannya itu yang ngatur adalah objek ini, application. Ini rekaman ini bisa saya pakai nih untuk mata kuliah PBP nanti nih. Nah, ini kita bilang kita mau beri nama apa? Bebas, namanya apa? Saya bilang aja buku servis gitu, atau saya bilang koleksi buku servis boleh. Nah, misal gitu, ya. Nggak wajib juga servis itu harus ada di setiap objek ini, nggak wajib. Nah, jadi mungkin sesuai kebutuhan. Kalau saya memandang buku dan kategori buku itu dua hal yang sangat terkait erat. Jadi udahlah bikin servisnya satu aja. Kalau mau dipisah juga mungkin boleh gitu. Nah, katakanlah kita sekarang mau melakukan nambah buku baru. So, user sudah isi di tampilan program, dia klik simpan, Vue.js kita ngomong secara Axios, connect ke sini, diterima, di sini periksa. Nama bukunya udah diisi ataukah masih kosong, kategori bukunya udah diisi ataukah masih kosong, dia periksa di sini. Kalau ada data yang kurang, dia akan tolak. Jadi itu wewenangnya si RESTful controller. Jadi kasusnya saya butuh catatan lain. Ada itu notes.
Ini package ya, ini frame, ini node, bukan komponen. Ya udah. Nah, ini boleh lah. Nah, ini lebih enak. Jadi ceritanya gini. Skenarionya ya. Skenarionya user menginput data buku baru. Oke, itu skenarionya. Copy, paste. Apa yang dilakukan oleh controller ini? Ya. Untuk skenario tadi, ya. Controller memastikan data yang dibutuhkan untuk membuat buku membuat objek buku baru sudah lengkap. Kalau tidak, beri respon gitu, ya. Sebenarnya bisa juga pemastian melakukan istilahnya validasi ini, ya, itu dilakukan oleh si UI-nya. Boleh juga kan? Boleh saja kalau validasinya dilakukan ke UI. Mungkin itu lebih bagus karena nggak butuh komunikasi ke REST API dulu, misalnya, ya. Nah, tapi anggaplah kalau controller harus melakukan itu, ya itu tugasnya controller. Kalau datanya sudah lengkap, sudah oke, sekarang dia ngomong ke koleksi buku servis, tolong simpan ini, ada data buku, gitu. Nah, lalu kenapa nggak langsung koleksi buku, controller? Kenapa nggak controller ini yang melakukan? Kenapa harus si ini? Karena ini yang mengetahui bagaimana aturan pembuatan buku. Nah, misalnya si service akan memeriksa dulu, apakah buku tersebut sudah ada di sistem. Nah, jika sudah ada, akan ditolak. Gitu. Nah, kenapa nggak sekalian pemeriksaan ini dilakukan oleh controller di sini? Karena si controller nggak tahu aturan di perpustakaannya kita itu boleh nggak ada buku yang double-double. Siapa yang mengetahui aturan bahwa buku itu kalau mau disimpan datanya nggak boleh double namanya, atau namanya boleh double tetapi kode ISBN-nya nggak boleh misalnya. Atau buku ini tergolong kategori buku 17 tahun ke atas, nggak boleh ada di perpustakaan anak-anak. Itu semua ranahnya application. Kita bangun aplikasi untuk perpustakaan anak-anak. Maka apa sih yang harus ada di dalam perpustakaan anak-anak? Ketentuannya apa? Aturan bisnisnya apa? Nah, itu yang mengetahui kita taruh objek-objeknya di layer application. Kita nggak taruh di presentation. Kita taruhnya di application. Makanya ini namanya application, sesuai aplikasi yang dibangun. Gitu. Kalau kita bikin program untuk mencatat pinjaman uang secara online, mungkin kita akan mencatat dulu kita akan mengecek apakah seorang nasabah yang mengajukan pinjaman saat ini sedang punya pinjaman lain yang sedang berjalan. Kalau ada pinjaman lain yang sedang berjalan, nilainya berapa? Disesuaikan dengan gajinya karyawan tersebut. Kalau nilainya lebih dari 50% masih ada sisa pinjaman, program akan menolak. Nah, yang mengetahui aturan itu kan sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Aturan-aturan itu diletakkan di dalam layer application. Bukan tanggung jawab dari layer presentation. Gitu. Jadi, andai kata nanti aplikasi peminjaman uang itu kita ganti pakai Android, kita tetap logik yang memeriksa boleh tidaknya mengajukan pinjaman disetujui, itu dia nggak berubah. Dia nggak pengaruh bahwa ini aplikasinya web, ini Android, ini Java Swing. Dia nggak ngaruh. Gitu. Dia bisa tidak terpengaruh dari presentation. Gitu. Ya. Maka kita taruh di sini.
koleksi buku servis. Kemudian nanti koleksi buku servis mengambil data dari di sini, disimpan dalam bentuk objek seperti ini, buku dan kategori buku. Selanjutnya, si servis ini memeriksa, oke, belum ada nih buku yang seperti ini, saya akan simpan. Dia ketika simpan, dia minta bantuan dari si objek repo. Gitu aja. Terus repo menyimpanlah data itu. Seperti itu hubungan kerjasamanya. Repo gimana apanya? Iya, betul. Servis boleh ngomong ke repo langsung. Boleh. Iya. Repo sudah tahu tabel database-nya apa, repo udah tahu. Gitu. DTO itu sebenarnya adalah data yang diberikan dari UI front end, kita simpan di dalam sebuah struct, di dalam sebuah objek. Objek itu kita beri nama DTO. Gitu. DTO itu kalau mau dilambangkan pakai yang mana? Pakai yang boundary, controller, atau entity. Tidak ketiganya. DTO itu digambarkan sebagai kotak aja paling. Mm-hmm. Mm-hmm. Betul. Iya, betul. Iya, betul. Iya, betul. Repository hanyalah menyimpan objek entity ke database. Ke database. Simpan CRUD-nya di sini. CRUD-nya. CRUD-nya di repository. Nah, yang, ya, betul sekali. Yoi. Sudah deh. Gitu doang. Inilah yang disebut dengan kayak gini layer architecture. Nah, sini mungkin saya beri satu apa ya? Nah, boleh deh saya gambarin satu lagi. Disinilah UI. User Interface. Nah, user interface, kirim data. Ini kita nggak bisa bikin, nanti kamu bikin garis aja kalau mau ya. User interface, ngomong ke, kirim data ke controller, itu diterima oleh DTO. Siapa sih yang sebenarnya nyiptain objek DTO-nya? Si Spring. Sebenarnya namanya ini nggak mesti DTO, namanya bisa apapun. Tapi kalau dalam konsep perancangan, itu ada desain pattern yang namanya DTO. Nah, ini kita meniru desain pattern tersebut. Kita beri nama itu DTO gitu. Nah, coba. Cuma saya pengen garisnya tuh nggak kaku gitu itu. Saya mau garisnya tuh melengkung. Bisa kali ya. Nah, tapi tanda panahnya dihilangin aja. Sip. Iya. Non. Ya, oke, boleh. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya si controller ini diterima oleh DTO ini diterima oleh controller. Kemudian controller membaca DTO dan dia ubah ke dalam bentuk entity. Gitu. Itulah kenapa kita punya assembler.
Nah, dia ubah ke sini, terus nanti ini ngomong ke sini. Ya, intinya gitulah. Si controller ngubah DTO ke dalam bentuk buku. Supaya ngubahnya logiknya nggak jelimet di sini, saya bikin suatu objek lain namanya assembler. Gitu sih. Jadi keberadaan assembler itu nggak mutlak dibutuhkan. Tapi yang mutlak itu DTO, controller, service, entity, repository. Gitu. Selebihnya objek kelas-kelas lain kalau kamu mau bikin silahkan. Gitu Davin. Masih bingung terkait dengan apa? Foreign key. Oh, itu urusannya si ini sebenarnya. Domain di sini. Entity. Dan iya, repository juga harus tahu bahwa gimana caranya dia bisa nyimpan apa. Itu sih pemahaman, itu sih belajar secara ORM tool, JPA. Di Java sudah ada caranya, tinggal ditiru aja. Gitu. Ya. Nah, sekarang coba kita bikin projectnya ini secara simple. Paling gampang dulu menurut saya yang dibikin adalah ininya dulu, kelas buku dan kategori buku. Gitu. So, kalau mau kita bikin project baru. Yep. Yang ini kita biarin aja sebagai ada beberapa sintaks saya lupa. Nanti kita contek. Kita bisa new project atau kita pakai Maven punya tool ini apa? Maven punya Spring punya apa? Spring tool itu loh. Bisa itu untuk meng-create. Mana ya? Jangan diganti situ. Ini nih, Spring Initializer. Ini. Sebenarnya kita nggak wajib pakai bantuan ini juga nggak apa-apa, cuman mudahnya ini aja supaya cepat. Kita pilih projectnya bisa Maven, bisa Gradle, kita pilih Maven, bahasanya Java, pakai yang versi mana, oke, 242. Ini kita bisa taruh, misalnya Sunwell System, artefaknya oke, demo, name-nya demo, kita bilang demo koleksi buku, gitu, ya. Nama package-nya, artifaknya barangkali kita bilang demo buku ya. Boleh pakai des nggak sih? Kenapa? Java-nya Java 15. Oh iya, nanti kita boleh terserah mau pakai Java versi berapa. Kamu kayaknya lebih baik Java 11 saja atau 8. Saya bilang saja demo buku gitu ya. Ini nama aplikasi, nama ininya. Ini semua nanti bisa diubah kok kalaupun kita nggak mau. So kita pakai Java 8 misalnya, ini tipenya jar. Terus kalau sekedar bikin ini aja, ini udah cukup. Tapi kita mau sekalian deh, nanti kan kita mau bikin yang lain-lain nih, RESTful Web Service-nya. So, kepada Spring kita minta untuk bisa RESTful Web Service, itu butuh yang namanya web. Nah ini, RESTful. Ini library-nya Spring gitu lah. Terus selain itu apa? Untuk bisa nyimpan ke data, Spring Data itu kita pakai ini, bukan REST repository, tapi Spring Data. Ketik aja. Oh ini nih. Iya, ini dia. Terus apa lagi? Udah itu doang. Udah cukup dua dependensi ini. Nah, kalau sudah kita bisa suruh generate atau explore. Explore semuanya hasilnya kayak gini aja kok. Nah, dia ciptain cuma gini aja nih POM-nya. Gitu. Itu aja. Kalau ada yang mau diubah tinggal diubah di sini. So, sekarang kita download.
Lalu kita ekstrak. Silakan mau ditaruh di folder mana, Davin? Iya, itu latihan Java, betul. Ya, itu dia. Ekstrak, terus file zip-nya tuh hapus aja, nggak apa-apa. Nah, itu nanti bisa di-open pakai IntelliJ, gitu. Tinggal open folder. Nah, otomatis dia akan cari dependensinya, dia open, dia udah ini, gitu. Nah, masih baca dulu. Nggak selalu dia download dari internet, karena mungkin ada yang sudah kamu punya di local folder. Iya. Nah, sekarang kita coba open project-nya tadi. So, di dalam sini silakan kamu bikin kelas, yaitu buku dan kategori buku. Buku, udah gitu aja. Nah, buku. Ya. Terus kategori buku, kamu mau ada atribut apa aja? Terserah. Misalnya kategorinya ID, nama, udah selesai. Ya, buat testing aja cukup. Mungkin ID sama nama atau kode sama nama juga boleh. Saran saya kode sama nama aja. Iya, kode string betul. Private string kode. Terus nama. Udah. Di buku apa ya? Mungkin mau kode juga boleh. String juga, kode buku, judul, pengarang, terus kategorinya. Mau ID juga boleh. Terus buku ini kategorinya apa, ya kan? Maka kita punya relasi ke kategori buku. Nah, kita bilang ini kategorinya. Gitu kan kalau secara perancangan object orientednya. Gitu. Extend itu turunan, inheritance. Extend itu bisa memiliki foreign key. Soalnya kelas anak nanti punya foreign key ke kelas base-nya, kelas parent-nya. Kalau ini juga sama punya foreign key. Buku punya foreign key ke kategori buku. Gitu. Untuk keperluan kita nggak butuh extend. Kita hanya gini aja, cukup. Nah, ini kalau mau kita bikin DDL-SQL-nya kita, ya. Saya taruh mungkin di bagian sini, source,
biasanya itu sama Hardy kami taruh di mana ya? Mungkin di bagian main tapi di luar Java, di bagian resource. Tapi saya taruh di sini lah supaya nggak mengganggu ketika di compile ya. Saya bikin satu folder, saya bilang aja DDL SQL. Ya. Nah ini kita new file aja. Kita bilang ddl.sql. Nah, kita akan bikin tabel buku itu apa aja gitu. Mungkin yang pertama harus ini dulu ya, kategori buku. Iya. Ini sih biasanya standar dokumentasi kami seperti gini. Jadi kami harus bikin DDL-nya. Mau dibantukan oleh tools, boleh, atau ketik manual juga boleh. Ini karena sederhana, saya ketik manual aja. So, ada kode tadi ya. Boleh. Ini kita bahasa Inggris saja. Bantuan dari Java-nya gimana maksudnya? Oh iya, itu nanti untuk mengakses tabelnya. Tapi untuk create tabelnya di database tetap kita manual kayak gini. Kalau di PHP ya kan sama, kamu bikin PHP apa kayak Laravel itu pakai migration, itu kan semuanya sama. Kita tetap harus menjelaskan relasi antar entity. Nah, saya langsung aja di sini. Buku misalnya apa? Ada. Bahkan sebenarnya nggak butuh migration. Kita cukup nanti rias ini secara entity, nanti bisa di-create sendiri ini semuanya. Tapi saya nggak pengen bergantung ke hal seperti itu. Saya lebih suka kita ketik sendiri. Gitu. Kode, nama kategori, ya kan? Ini pun mungkin varchar, barangkali 128 atau 256, ini udah cukup. Terus kita tentukan primary key-nya apa. Primary key-nya kode, gitu kan. Terus namanya juga harus unik. Gitu. Selesai. Ya kan? Terus untuk tabel buku. Tabel buku field-nya apa aja? ID, judul, pengarang, kategori. ID long ya. Long itu kalau di PostgreSQL itu big integer ya. Big integer, terus judul sama kita varchar, mungkin 128 cukup atau 256 deh. Ini yang sebenarnya kategori itu 128 mungkin cukup. Judul 256, silakan ditambahi constraint misalnya not null ya. Nama ini juga harusnya not null. Kodenya juga sebenarnya nggak perlu not null, nggak apa-apa karena sudah dia jadi primary key kan, pasti dia not null. Terus pengarang, varchar 256 juga misalnya not null. Terus kategorinya berarti foreign key kan ke kategori buku. Nah mungkin kita bisa bilang kategori buku ID. Nah, kita sesuaikan primary key-nya kan ini kode, berarti varchar juga. Varchar 32. Ya. Not null. Ini primary key-nya ID. Foreign key-nya kategori buku ID. Reference-nya kategori buku. Kode. On update. Cascade misalnya. On delete. Kalau kategorinya dihapus, apakah buku-buku yang masuk kategori itu juga ikut dihapus? Mungkin kita nggak menginginkan, maka kita nggak on delete cascade. Kita gini aja. Ya. Nah, sekarang buku ini sama kategori buku, ini kan kelasnya sudah jadi, tetapi kalau kita pengen supaya
JPA yang kita pakai, Java Persistent API, sebagai ORM-nya kita, JPA sebagai ORM, bisa otomatis tahu bahwa, buku ini, kelas buku itu tabelnya ini, tabelnya buku. Kolom ID di tabel database adalah atribut ID. Kita mau nggak mau, kita harus rias. Kita rias pakai anotasi JPA. Yaitu sebagai contoh, kita harus pakaikan entity. Gitu. Menyatakan ini adalah entity. Apa? Sorry, kurang dengar. Kalau yang di sini enggak. Kalau kamu mau seperti itu, tambahin on delete cascade. Kalau kategori buku di delete, bukunya ikut ke delete. Cuma bahaya juga kalau orang nggak sengaja ngedelete kategori buku yang tidak seharusnya, semua buku yang udah diinput ikut ke delete yang kategori itu, gitu kan? Nah terus ini name-nya, nama tabelnya, buku, gitu. Udah deh, terus kita harus beritahu bahwa atribut long ID ini menjadi ID. Gitu. Dan yang ini kolom. Importnya harus yang Java Persis. Kenapa? Betul sekali, harus satu-satu. Kategori buku, iya, itu nanti kita pakai namanya join column. So ini kolom lagi, kita bisa kasih parameter di sini, kayak tadi length ya. Cuma biasa saya jarang pakai. Tapi kalau mau persis, length di sini misalnya 256 ya disesuaikan dengan yang di sini. Gitu. Ya. Setahu saya, kalau kita nggak kasih length, nanti tetap di database akan kepotong aja sesuai length yang database sudah ditentukan gitu. So ini saya nggak berikan ya. Nah, pengarang saya cuma ini. Nah, sekarang yang ini kan foreign key. So ini ditandai sebagai join column. Gitu. Karena dia foreign key ke kelas lain gitu. Join column. Kemudian dijelaskan join kolomnya ini dia hubungannya ini one to many atau many to one. Kalau kita lihat sebuah buku memiliki sebuah kategori. Sebuah kategori dimiliki oleh sebuah buku atau banyak buku. Bisa banyak kan? Berarti hubungannya ini one, di sini many. Many-nya ini bisa 0 atau n gitu. Nah, berarti ini hubungannya adalah kita many buku to one kategori gitu. Posisi kita. Kita sekarang ada di kelas buku gini. So kita many to one. Nah, ini kalau nggak salah tuh ada nganunya juga nih. Cuma saya lupa apa saja sih parameternya. Saya lupa. Oh ya, yang jelas ada cascade-nya juga. Ini bisa. Cascade-nya itu misalnya kita all. Cascade itu untuk apa ya? Saya lupa bagaimana tulisan cascade. Ini nanti bisa kita contek lah. Cascade itu maksudnya gini loh. Kalau misalnya kamu nyimpan objek buku dan kamu berikan objek kategori bukunya, ternyata objek kategori buku itu belum ada di database. Berarti kan kategori bukunya harus di-insert dulu. Kemudian key-nya dijadikan foreign key. Nah, itulah cascade di situ. Agak beda dengan cascade yang ini ya. Beda dengan cascade yang ini. Nah, tapi gimana cara penulisannya cascade itu? Ya, paling kita tiru dari yang sini, Nexus Backend Java. Contohnya ya purchase order ini tulisannya gimana? Oh, ini cascade sama dengan gini. Ini kalau kamu lihat, ini many to one-nya kok banyak banget parameter dalamnya. Biasanya nggak perlu selengkap itu sih.
Iya, sebenarnya harusnya dia udah tahu kok. Cuma saya kurang tahu, mungkin Hardy lebih srek pakai seperti gitu. Saya agak lupa juga. Ya. Nah, udah jadi ini kelas buku. Ya, paling kita lengkapin setter-getternya ataupun metode-metode lain yang dibutuhkan. Kalau kelas juga isinya hanya melulu setter dan getter doang ya, itu kadang dibilang sebagai kelas yang anemik. Anemik itu tidak terlalu baik sebenarnya. Tapi ya kadang kita ada keperluan seperti itu, ya udahlah. Gitu. Ya. Nah, seperti ini. Sekarang yang kategori buku juga sama Davin. Kita juga perlu rias seperti itu. Kamu bisa coba riaskan tiru yang tadi tuh. Berarti dia harus ada entity. Mhm. Huruf kecil aja semua nama tabelnya. Iya. Enggak pakai titik koma. Nah, terus kita bikin setter getternya. Bintang juga boleh, tapi enggak juga enggak masalah sih. Sebenarnya bagus begitu. Dia lebih eksplisit satu persatu. Getter and setter. Ya, bagus. Nah, sekarang kamu mau bikin apanya? Mau repositorinya? Silakan. Kita bikin package. Nggak mesti di dalam domain. Kalau kamu mau ngikutin yang gambar tadi, kita bikin package sendiri berarti. Repository di luar dari domain. Demobuku.repository gitu. Iya. Bikin Java class. Kategori, oh ya boleh, buku repo. Nah, kalau kita mau pakai bantuan dari Java Spring, ya kategori buku repo. Kalau mau pakai bantuan dari Java Spring, supaya kita nggak usah nulis reponya, misalnya kita punya repo gini ya, misalnya reponya kita itu punya metode misalnya, mana mouse-nya saya? Create misalnya, ya, create. Di sini kan berarti kita harus melakukan insert into kategori buku, ya kan? Nah, daripada kita melakukan itu, kita pada pakai bantuan JPA dan bantuan juga dari Spring, maka kita bisa langsung dibikinkan jadi. Tapi sorry, ini bukan kelas jadinya tuh interface. Saya lupa. Nah, interface kategori buku repo, kalau kita mau pakai bawaan dari Spring, kita tinggal beri tanda gini aja. Kita extend turunan dari JPA repository. Selain JPA repository, ada juga CRUD repository. Yang mana yang mau dipakai. Bedanya apa? Setahu saya bedanya, JPA repository itu sudah mendukung pagination. Gitu. Nah, tapi kalau kita sekedar untuk keperluan CRUD, ya JPA repository sama CRUD itu sama gitu ya. Bukan berarti pakai CRUD repository terus kita nggak bisa pagination, bisa, cuma mungkin kita harus bikin sendiri. So, ini tergantung fasilitas aja. Nah, di JPA repository, supaya Spring ngerti bahwa ini kategori buku repository gunanya untuk nyimpanin data kategori buku. Nah, kita perlu beritahu di JPA repository, kita berikan kurung siku, nama kelasnya apa? Kategori buku. Gitu. Dot class. Terus kita beritahu primary key-nya itu apa?
primary key-nya itu kode, tipenya string. Maka di sini kita tulis string. Gitu. Kok error ya? Lupa saya. Apakah gini? Lupa saya sih. Nah, udah gitu. Terus sudah deh jadi. Nanti si Spring akan nyediain fungsi untuk create, read, update, delete. CRUD-nya yang standar tuh udah jadi. Kalau ada yang non standar yang kamu mau bikin sendiri, silakan, boleh. Gitu. Nah, sama buku repo tinggal kamu bikin juga berarti. Iya, kalau ada yang baru bisa kamu tambahin di situ. Public metodenya apa? Void atau apa? Return type-nya. Terus apa? Misalnya public void misalnya apa ya? Get all sort by name misalnya. Sort by daftar. Nah, bisa aja kayak gitu. So ini berarti bukan void dong. Berarti dia ngembalinya array kategori buku kan? List lah misalnya kita bilang. Nah, kayak gitu bisa, kayak gini. Nah, nanti bikinnya, sorry ini juga sama nantilah. Nah, bikinnya kita harus implement ini, gitu. Kita harus implement logiknya untuk source code ini. Atau kita bisa pakai bantuan juga query di sini. Nah, query, terus bikin query-nya seperti apa, seperti yang kita pernah bikin. Kalau enggak ya bikin logiknya sendiri, kita query secara database. Nanti berarti kita harus bikin apa? Iya, betul. Nah, anggap kita nggak butuh ya, gitu. Oh, get apa? Bisa, bisa, sama kok. Cuma caranya gimana, saya nggak hafal, gitu. Jadi Hibernate JPQL itu setahu saya mereka tuh jadi contoh untuk kemudian diikuti oleh framework-framework di bahasa lain, gitu. Mereka pakai desain pattern tuh banyak. Ya, oke. Ini juga sama interface, sama kita juga extend JPA repository untuk kelas buku, primary key-nya adalah long. Nah, di Spring kita disarankan ini tipenya object, jangan primitive data type. Maka yang di sininya kita sebaiknya kita jadikan objek juga. Gitu. Udah deh. Jadi. Selesailah reponya, selesai kategori bukunya. Berarti di gambaran tadi, ini udah beres, ini udah beres, ini udah beres, ini udah beres. Cepet kan? Cepet. Nah, berikutnya database-nya sudah ada, anggaplah. Sekarang ininya dulu. Mau controller dulu atau mau service dulu? Bebas. Gitu. Boleh. Kalau controller, silakan bikin lagi package baru. Kita beri nama apa? Misalnya presentation. Kamu bisa bikin. Java class, nama controllernya apa? Bebas. Misalnya tadi apa tuh? Huruf besar juga depannya ya. Buku CTRL. Nah, oke. Gitu. Nah,
refactor rename. Iya. Do refactor, klik tombol do refactor. Di kiri bawah tuh. Iya. Sebentar, saya panggil istri saya. Iya, oke. Iya, saya dikit lagi jalan dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, cara bikin controller tuh seperti apa? Kita tiru aja dari yang kita udah bikin. Pakai contoh nih yang paling gampang nih, produk. Oh, tinggal ditambahin gini aja, Davin. Ini nggak mesti, ini kalau kita mau chores itu course. Yang penting itu yang ini, REST controller. Request mapping kalau mau silakan, ini awalannya apa gitu. Nah, hanya dua ini. Baru nanti ya, berikutnya metode-metodenya gitu. Boleh, kalau mau coba lanjutkan terus nanti kita lihat lagi. Ini kalau nggak salah ya, Davin ini kudu ditandai gini kalau saya nggak salah. Kalau saya nggak salah loh. Wajib nggak ya? Saya pernah coba nggak wajib kok. Gitu sih, ini cuma memberitahu kepada Spring bahwa ini repository gitu. Karena kan Spring nggak tahu package-package ini kan namanya bisa bebas. Sama ini juga kita beritahu bahwa ini tuh REST controller. Nah itu enaknya kalau kita pakai framework, dipercepat gitu. Nah terserah di sini buku controller kamu mau bikin fungsi apa dulu, misalnya get atau apa, atau simpan buku silakan. Struktur JSON-nya mau seperti apa silakan juga gitu. Nah nanti kita coba lanjut lagi.